Aku permalukan suamiku dengan selingkuhannya tepat di acara resepsi pernikahan mereka. Pernikahan kami dulu begitu indah. Aku, Yuli, seorang wanita sederhana yang selalu mengutamakan keluarga, merasa sangat bahagia saat Mas Anto mengucapkan janji suci di hadapan penghulu. Dia lelaki yang kukagumi, penyayang, dan penuh tanggung jawab. Aku percaya, bersamanya aku akan hidup bahagia selamanya. Tahun-tahun pertama kami jalani dengan penuh cinta, tertawa bersama di setiap pagi, berbagi cerita saat malam tiba, hingga aku yakin bahwa rumah tangga kami adalah anugerah yang tak tergantikan. Namun, semua itu berubah sejak hadirnya Riana. Seorang wanita yang entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul dalam kehidupan kami dan perlahan mulai merebut sesuatu yang telah lama kubangun dengan penuh kasih sayang. Mas Anto, suamiku yang dulu begitu setia, mulai berubah. Dulu, setiap pulang kerja dia akan langsung mencium keningku dan bertanya bagaimana hariku. Sekarang, dia sering pulang larut, tak jarang dengan aroma parfum wanita lain yang bukan milikku. Aku mencoba berpikir positif, mencoba percaya bahwa semua hanya prasangka. Namun, kenyataan memang tak bisa disembunyikan selamanya. Malam itu, aku menemukan pesan-pesan mesra di ponselnya dari seseorang bernama Riana. Kata-kata penuh cinta yang seharusnya hanya ditujukan padaku, kini dengan bebas mengalir untuk wanita lain. Tanganku gemetar saat membaca satu persatu pesan itu. Hatiku berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Saat aku mencoba mengkonfrontasinya, Mas Anto tak lagi punya alasan untuk berbohong. Aku mencintainya, Yul, katanya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Kata-kata itu seperti belati yang ditancapkan ke dadaku. Semua perjuanganku, semua pengorbanan dan cinta yang kuberikan, ternyata tak cukup untuknya. Aku menangis, memohon, tapi nyatanya air mataku tak mampu mengubah keputusannya. Hingga akhirnya, kata yang paling kutakutkan terucap dari bibirnya. Kita cerai. Duniaku runtuh seketika. Aku merasa kehilangan segalanya. Namun, aku bukan wanita lemah. Aku bangkit, berjuang sendiri, membangun kembali hidupku dari nol. Aku berjanji, aku tak akan membiarkan diriku hancur hanya karena seorang pria yang tak tahu menghargai. Tahun-tahun berlalu, aku kini menjadi wanita yang lebih kuat. Aku membangun bisnisku sendiri, meraih kesuksesan yang bahkan tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hingga suatu hari, undangan itu datang. Sebuah undangan pernikahan. Nama mempelai pria yang tertulis di sana membuatku tersenyum sinis. Mas Anto, mantan suamiku, akan menikah. Dan mempelai wanitanya, Riana. Aku tahu, inilah saatnya. Aku akan datang. Bukan untuk memberi restu, tapi untuk memastikan mereka tak akan pernah melupakan kehadiranku. Saya akan lanjutkan ceritanya. Jika ada detail yang ingin Anda tambahkan atau ubah, silakan beritahu saya. Mas Anto adalah pria yang selalu datang membawa senyum saat pulang kerja. Setiap sore aku menyiapkan segelas teh hangat di meja, menunggunya dengan perasaan rindu meski baru berpisah beberapa jam. Dia menyambutku dengan ciuman di kening, lalu duduk di sampingku, bercerita tentang hari-harinya di kantor. Aku selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, menikmati momen-momen kecil yang membuat rumah ini terasa begitu hangat. Kami sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Kadang hanya sekadar duduk di teras sambil menikmati angin sore, atau pergi ke warung soto langganan kami. Mas Anto selalu tahu bagaimana membuatku bahagia.
Dia bukan pria yang romantis dengan kata-kata manis, tapi setiap perhatiannya lebih dari cukup untuk membuatku merasa dicintai. Saat aku hamil anak pertama kami, kebahagiaanku semakin lengkap. Mas Anto menjadi lebih perhatian. Dia selalu memastikan aku makan tepat waktu. Bahkan sering ikut memasak di dapur meskipun masakannya terkadang kurang enak. Kami menyiapkan kamar bayi bersama, memilih warna biru lembut untuk dindingnya, dan menggantungkan mainan-mainan kecil di atas ranjang. Ketika bayi kami lahir, Mas Anto menangis saat pertama kali menggendongnya. Aku tak pernah melihatnya sebahagia itu. Malam-malam kami sering terjaga bersama, bergantian menenangkan si kecil yang menangis. Meski lelah, kami menikmatinya. Tahun demi tahun berlalu, rumah tangga kami tetap harmonis. Mas Anto selalu menjadi suami yang bertanggung jawab, ayah yang penyayang. Kami berjuang bersama, saling mendukung dalam setiap keadaan. Kami bukan pasangan sempurna. Terkadang ada perbedaan pendapat, ada air mata, ada emosi yang meledak. Tapi pada akhirnya, semua bisa kami selesaikan dengan baik. Namun, semua itu perlahan berubah. Sesuatu dalam dirinya mulai terasa berbeda. Aku tak ingin berpikiran buruk, tapi ada perasaan yang mengganjal di hatiku. Sesekali dia pulang lebih larut dari biasanya. Alasannya selalu sama, pekerjaan di kantor semakin menumpuk. Aku ingin percaya, tapi ada yang terasa janggal. Tatapannya mulai berbeda, seolah ada jarak yang tak lagi bisa kujelaskan. Aku berusaha mengabaikan firasat itu, berpikir mungkin aku hanya terlalu khawatir. Namun, semakin lama, perubahan itu semakin nyata. Pulang kerja tak lagi disambut dengan senyuman, obrolan kami semakin sedikit. Malam-malam terasa lebih sunyi, meski kami berada di rumah yang sama. Sesekali kudapati dia tersenyum sendiri saat membaca pesan di ponselnya. Sesuatu yang jarang kulihat darinya. Hatiku mulai gelisah. Aku tak ingin menuduh tanpa bukti, tapi ada sesuatu yang membuatku takut. Aku mencoba bertanya, mencoba memahami, tapi Mas Anto hanya menjawab singkat. Capek, Yul. Aku butuh istirahat. Aku ingin percaya. Aku ingin berpikir bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi perlahan, aku mulai melihat kenyataan yang tak ingin kuhadapi. Aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin dia benar-benar sibuk. Mungkin ada tekanan di kantornya yang membuatnya berubah. Aku mencoba mengerti. Mencoba tetap menjadi istri yang baik. Tetap menyiapkan teh hangat saat dia pulang meski terkadang dia tak lagi menyentuhnya. Aku tetap menyambutnya dengan senyum. Meski balasan yang kudapat hanya gumaman singkat sebelum dia masuk ke kamar lebih dulu. Aku mulai merasakan betapa dinginnya perlakuan Mas Anto. Dia tak lagi memelukku saat tidur, tak lagi mengobrol panjang lebar seperti dulu. Jika aku bertanya, jawabannya selalu pendek dan terdengar malas. Aku mengingat kembali hari-hari kami yang penuh kebahagiaan. Bertanya-tanya apa yang salah, apa yang berubah. Tapi jawaban itu tak kunjung datang. Sampai pada suatu malam, saat aku sedang membereskan pakaian kotor di keranjang cucian, ponselnya yang tertinggal di atas meja berbunyi. Aku tak pernah punya kebiasaan mengecek ponselnya. Kami selalu percaya satu sama lain. Tapi malam itu, ada sesuatu yang membuatku ingin tahu. Nama yang tertera di layar membuat hatiku berdebar. Riana. Aku tak mengenalnya, tak pernah mendengar namanya sebelumnya. Aku menatap ponsel itu ragu, tapi jemariku bergerak membuka pesan yang masuk. Sayang, sudah sampai rumah? Aku kangen. Dadaku serasa dihantam benda keras. Nafasku tercekat, tangan yang memegang ponsel itu gemetar hebat. Aku menelan ludah,
mencoba meyakinkan diri bahwa aku salah paham. Tapi saat aku menggulir pesan-pesan sebelumnya, seluruh keyakinanku runtuh. Jangan lupa besok kita ketemu ya. Aku sudah pesan tempat seperti biasa. Aku suka banget hadiah dari kamu. Nanti aku pakai kalau kita jalan bareng. Jangan pulang cepat dulu. Aku masih mau sama kamu. Mata ini panas. Dadaku sesak. Pesan-pesan itu terlalu jelas untuk diartikan lain. Tak perlu penjelasan lebih. Semuanya sudah cukup untuk menyayat hatiku. Aku menguatkan diri, menunggu Mas Anto pulang dengan berbagai pertanyaan yang siap kulontarkan. Malam itu, dia pulang lebih larut dari biasanya. Aku sudah menunggu di ruang tamu dengan ponselnya di genggaman. Begitu dia membuka pintu, aku menatapnya lekat, mencari sisa-sisa ketulusan yang mungkin masih ada. Mas. Suaraku lirih, hampir tak terdengar. Dia tampak terkejut melihatku masih terjaga. Belum tidur? Tanyanya singkat. Aku tak menjawab. Aku hanya mengangkat ponsel itu, menunjukkan pesan-pesan yang baru saja kubaca. Wajahnya berubah, tapi hanya sesaat sebelum dia menghela napas panjang. Seolah aku hanya membuat masalah dari sesuatu yang tak perlu dibahas. Apa ini, Mas? Tanyaku. Suaraku bergetar menahan amarah dan kesedihan. Dia tidak langsung menjawab. Tatapannya beralih ke tempat lain, menghindari mataku. Aku bisa jelaskan, katanya akhirnya. Aku tertawa pahit. Jelaskan apa? Bahwa ini hanya salah paham? Bahwa Riana hanya teman biasa? Dia diam. Tidak ada kata-kata pembelaan yang keluar dari mulutnya. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada ribuan pengakuan yang mungkin bisa dia ucapkan. Sejak kapan? Tanyaku. Suaraku hampir berbisik. Yuli. Jawab aku, Mas. Sejak kapan? Lama dia terdiam sebelum akhirnya mengucapkan sesuatu yang benar-benar menghancurkanku. Aku mencintainya. Aku merasa seperti ditikam berkali-kali. Semua perjuangan, semua cinta yang kuberikan, semua pengorbanan yang kulakukan, ternyata tak cukup. Aku tak bisa berkata-kata. Air mata menggenang di pelupuk mata. Tapi aku tak ingin menangis di depannya. Aku bangkit, berjalan menuju kamar, meninggalkannya di ruang tamu. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk menerima kenyataan bahwa rumah tangga yang kubangun dengan susah payah sedang berada di ambang kehancuran. Sejak malam itu, aku tak lagi melihat Mas Anto seperti dulu. Dia tetap tinggal di rumah ini, tapi kehadirannya tak lagi berarti apa-apa. Aku tahu, cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi. Dan benar saja. Beberapa minggu kemudian, dia datang kepadaku dengan ekspresi datar. Aku ingin kita bercerai. Aku tak kaget. Aku sudah menduga hal ini akan terjadi. Tapi tetap saja, mendengarnya langsung dari mulutnya seperti tamparan keras di wajahku. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menamparnya. Tapi untuk apa? Aku menatapnya lama. Baik, kataku akhirnya. Aku tak akan memohon, tak akan merendahkan diriku untuk meminta dia bertahan. Jika dia ingin pergi, maka aku akan membiarkannya pergi. Aku sudah cukup lelah mempertahankan sesuatu yang tak bisa lagi diselamatkan. Proses perceraian kami berjalan cepat. Aku tidak meminta apapun darinya. Tidak harta, tidak nafkah, tidak janji-janji manis untuk tetap berteman. Aku hanya ingin pergi, membangun kembali hidupku tanpa bayang-bayang pengkhianatannya. Dan itulah yang kulakukan. Aku bekerja keras, membangun bisnisku sendiri, membuktikan bahwa aku tak butuh pria seperti dia untuk bertahan.
Aku memulai semuanya dari nol, merangkak, jatuh, bangkit lagi. Tapi satu hal yang kupastikan, aku tak akan membiarkan diriku kalah. Tahun demi tahun berlalu, aku menjadi wanita yang berbeda. Aku lebih kuat, lebih mandiri. Aku punya usaha sendiri. Aku sukses, dan aku bahagia dengan hidupku. Hingga suatu hari, sebuah undangan pernikahan datang ke mejaku. Aku membuka amplop itu perlahan, dan saat membaca namanya, aku tersenyum miring. Mas Anto. Dan wanita yang akan dinikahinya? Riana. Aku menatap undangan itu lama. Aku tahu, aku harus datang. Aku harus melihat sendiri bagaimana wajah mereka di hari bahagia mereka. Tapi aku tak hanya datang untuk melihat. Aku datang untuk memastikan bahwa mereka akan mengingat hari itu seumur hidup mereka. Aku akan membuat mereka menyesal. Aku duduk di depan meja kerja, menatap undangan pernikahan itu lama. Tanganku meremas kertasnya perlahan, seolah ingin menghancurkannya, tapi tidak. Aku ingin undangan ini tetap utuh. Aku ingin mengingat momen ini. Dulu, aku pernah membayangkan akhir bahagia dalam pernikahanku dengan Mas Anto. Aku pikir, kami akan menua bersama, membesarkan anak-anak, lalu menikmati masa tua sambil bercengkerama di teras rumah. Tapi kenyataan justru menikamku dari belakang. Dia memilih wanita lain, wanita yang dengan kejam menghancurkan rumah tanggaku. Dan sekarang, mereka berdua akan menikah, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku menarik napas panjang. Ada sesuatu yang membara dalam dadaku, sesuatu yang tak bisa kupadamkan begitu saja. Ini bukan sekadar sakit hati, ini dendam yang telah terkubur bertahun-tahun. Aku telah lama menahan luka, telah lama berusaha melupakan. Tapi kini mereka memberiku kesempatan untuk membalas semuanya. Aku bangkit dari kursi, meraih ponsel, lalu mengetik pesan singkat kepada asistenku. Cari tahu di mana resepsi pernikahan ini akan digelar. Aku akan datang. Pesanku terkirim, dan aku menunggu balasannya dengan tenang. Beberapa menit kemudian, jawabannya masuk. Hotel bintang 5 di pusat kota. Pernikahan besar, banyak tamu undangan dari kalangan pejabat dan pengusaha. Aku tersenyum tipis. Tentu saja. Mas Anto selalu ingin terlihat sempurna di mata orang lain. Pernikahan ini pasti akan menjadi ajang pamer. Semua tamu akan datang dengan pakaian terbaik, makanan mewah akan tersaji di meja, dan pengantin akan berdiri di atas pelaminan dengan senyum bahagia. Tapi aku akan memastikan bahwa kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Aku menyiapkan diri dengan hati-hati. Gaun terbaik, riasan yang sempurna, dan sikap yang tetap elegan. Aku ingin semua orang melihatku bukan sebagai wanita yang tersakiti, bukan sebagai mantan istri yang dicampakkan. Aku ingin mereka melihatku sebagai wanita sukses, yang tetap bersinar meskipun dikhianati. Hari yang kutunggu pun tiba. Aku berdiri di depan hotel megah itu, melihat keramaian para tamu yang datang dengan wajah penuh senyum. Aku melangkah masuk, melewati lorong panjang menuju aula utama tempat resepsi digelar. Musik lembut mengalun, meja-meja bundar dipenuhi hidangan mahal, dan di tengah ruangan, di atas pelaminan, berdiri dua orang yang paling kubenci. Mas Anto dan Riana. Mereka terlihat bahagia, berdiri berdampingan dengan pakaian pengantin yang serasi. Mas Anto tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Tapi masih dengan senyum yang sama. Senyum yang dulu pernah membuatku jatuh cinta, tapi sekarang justru membuat darahku mendidih. Aku melangkah lebih dekat, memastikan bahwa kehadiranku cukup mencolok.
Beberapa tamu mulai memperhatikanku, berbisik-bisik sambil melirik ke arahku. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Entah itu kagum atau sekadar terkejut melihat mantan istri pengantin pria datang ke pernikahannya. Aku berdiri tepat di depan pelaminan, menatap mereka berdua tanpa ekspresi. Butuh beberapa detik sebelum Mas Anto menyadari keberadaanku. Saat mata kami bertemu, ekspresinya berubah. Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya, seolah dia tak pernah menyangka aku akan datang. "Selamat, Mas," ucapku dengan suara tenang, tapi menusuk. Riana yang berdiri di sampingnya menegang, matanya membesar saat menyadari siapa aku. Aku tersenyum, langkahku maju sedikit ke depan, membiarkan suasana semakin tegang. "Aku tidak datang untuk mengganggu," lanjutku, suaraku tetap lembut. "Aku hanya ingin memberikan hadiah spesial untuk pernikahan kalian." Aku merogoh tas kecilku, mengeluarkan sesuatu yang telah kupersiapkan jauh-jauh hari. Sebuah amplop putih. Aku menyerahkannya langsung ke tangan Mas Anto, yang masih terlihat ragu untuk menerimanya. "Apa ini?" Suaranya terdengar bergetar. Aku tetap tersenyum. "Buka saja." Dengan tangan gemetar, dia membuka amplop itu. Seketika wajahnya memucat, tatapannya beralih padaku, penuh keterkejutan. Tamu-tamu yang berdiri di sekitar mulai penasaran, beberapa mendekat untuk melihat apa yang terjadi. "Dengan ini, aku ingin memastikan bahwa semua orang tahu siapa wanita yang kau nikahi hari ini," kataku, mataku menatap lurus ke arah Riana. Seseorang di kerumunan berusaha mengintip isi amplop itu, lalu terdengar suara heboh. "Astaga, ini foto-foto mereka." Dan benar saja, di dalam amplop itu ada serangkaian foto-foto yang kuperoleh bertahun-tahun lalu. Foto-foto saat Mas Anto dan Riana masih berselingkuh. Foto mereka saat bertemu di hotel, saat berpegangan tangan diam-diam di dalam mobil. Bahkan ada beberapa foto saat mereka bermesraan di tempat umum tanpa sadar sedang diawasi. Keributan pun pecah. Para tamu mulai berbisik, beberapa bahkan langsung mengambil ponsel untuk merekam suasana. Wajah Riana memerah, tangannya mencengkeram erat gaun pengantinnya. Mas Anto tampak semakin panik, mencoba berbicara padaku, tapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Selama ini aku diam," kataku, suaraku terdengar lebih tajam. "Aku memilih untuk pergi dengan tenang, membiarkan kalian mendapatkan kebahagiaan kalian. Tapi sekarang, aku ingin kalian merasakan apa yang pernah aku rasakan. Malu, hancur, dikhianati." Riana tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi sebelum dia sempat berbicara, suara gemuruh dari para tamu semakin keras. Beberapa orang mulai meninggalkan tempat itu dengan ekspresi kecewa, sementara lainnya justru semakin tertarik melihat drama yang terjadi. Aku berbalik, melangkah pergi tanpa melihat ke belakang. Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Aku tidak butuh penjelasan, tidak butuh permohonan maaf. Aku hanya ingin memastikan bahwa mereka tidak akan pernah melupakan hari ini. Saat aku keluar dari aula, aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kepuasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku telah mendapatkan balasanku. Kini, aku bisa benar-benar melanjutkan hidupku tanpa beban masa lalu. Dan mereka akan hidup dengan rasa malu yang tak akan pernah hilang. Aku berjalan keluar dari hotel dengan langkah mantap. Malam itu udara terasa lebih segar daripada biasanya, seolah dunia ikut merayakan kebebasanku. Namun, sebelum aku sempat mencapai mobil, langkahku tertahan oleh suara seseorang yang memanggilku dari belakang. "Yuli, tunggu!" Aku mengenali suara itu. Mas Anto.
Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diriku sendiri sebelum berbalik. Aku tidak ingin terlihat goyah. Saat aku menghadapi Mas Anto, dia sudah berdiri di depanku dengan napas memburu. Wajahnya penuh ketegangan, matanya mencari-cari sesuatu di wajahku. Mungkin harapan bahwa aku akan menyesal atas apa yang baru saja kulakukan. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Ada apa, Mas? Tanyaku datar. Kenapa kau lakukan ini? Suaranya bergetar, antara marah dan putus asa. Apa kau tidak bisa membiarkan aku bahagia? Aku tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak lagi mengandung kehangatan. Bahagia? Ulangku, menatapnya dalam-dalam. Aku hanya mengembalikan apa yang kau lakukan padaku dulu. Mas, aku ingin kau tahu rasanya dikhianati, dipermalukan di depan banyak orang. Aku ingin kau tahu bagaimana rasanya menjadi aku dulu. Dia menggeleng, rahangnya mengeras. Aku memang salah, aku mengakuinya. Tapi kau tidak perlu berbuat sejauh ini. Aku tertawa kecil, penuh ironi. Tidak perlu. Aku mendekat selangkah, menatapnya tajam. Dulu aku memohon padamu untuk tetap bersamaku. Aku menangis. Aku mencoba bertahan. Tapi apa yang kau lakukan? Kau memilih wanita itu. Kau mencampakkanku seolah-olah aku tidak pernah ada. Aku berhenti sebentar, membiarkan kata-kataku meresap dalam dirinya. Sekarang, aku hanya memastikan semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Mas Anto mengusap wajahnya dengan kasar, frustrasi. Aku tahu, dia tidak punya jawaban untuk membela diri. Tiba-tiba, suara sepatu berlari mendekat, dan aku melihat Riana datang dengan wajah kalut. Gaun pengantinnya yang megah kini terlihat berantakan, rambutnya yang tadi ditata sempurna mulai berantakan karena stres. Dasar wanita tidak tahu diri, teriaknya, menunjuk wajahku. Kau memang tidak bisa move on, kan? Makanya kau melakukan ini, karena kau masih menginginkan suamiku. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya tertawa. Sebuah tawa yang membuat Riana semakin geram. Suamimu? Aku mengangkat alis. Kau pikir aku masih menginginkan pria yang sudah mengkhianatiku? Kau terlalu percaya diri, Riana. Aku melipat tangan di depan dada, lalu berbicara dengan nada yang lebih tenang. Aku sudah lama melupakan Mas Anto. Aku tidak membutuhkan pria yang tidak setia. Justru kalianlah yang selalu ada dalam pikiranku selama ini. Bukan karena cinta, tapi karena aku ingin memastikan keadilan ditegakkan. Wajah Riana semakin memerah. Dia ingin membalas ucapanku, tapi Mas Anto menahannya. Aku bisa melihat pertengkaran kecil terjadi di antara mereka. Pertanda awal dari kehancuran. Aku menggeleng pelan, merasa puas dengan apa yang kulakukan. Tanpa menunggu lebih lama, aku berbalik dan melangkah menuju mobilku. Saat aku masuk dan menutup pintu, aku melihat mereka masih bertengkar di depan pintu hotel. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum. Mereka pantas mendapatkannya. Mobilku melaju meninggalkan tempat itu, membawaku menuju kehidupan baru yang benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Tidak ada lagi yang perlu kukhawatirkan. Aku sudah memenangkan pertempuran ini. Saat mobil melaju di jalanan kota yang mulai lengang, aku membuka jendela sedikit, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Rasanya seperti menghirup kebebasan yang sesungguhnya. Namun, aku tahu cerita ini belum selesai. Sesuatu di dalam hatiku mengatakan bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Benar saja. Ponselku bergetar di kursi sebelah. Aku melirik sekilas,
Dan nama yang muncul di layar membuatku mendengus. Mas Anto. Aku tidak langsung menjawab. Aku biarkan ponsel itu terus bergetar sampai akhirnya berhenti sendiri. Tapi tidak sampai 1 menit, panggilan lain masuk. Kali ini dari nomor tak dikenal. Aku mengabaikannya, tapi ponselku kembali bergetar, lagi dan lagi. Aku menghela napas panjang, lalu akhirnya mengangkatnya. Halo, ucapku dingin. Tak ada suara di seberang sana selama beberapa detik. Hanya napas berat yang terdengar. Lalu, suara Mas Anto yang serak akhirnya terdengar. Kita harus bicara. Yuli. Aku tersenyum tipis. Bicara soal apa? Bukankah semuanya sudah jelas? Aku mohon. Suaranya lebih rendah kali ini. Temui aku. Hanya sebentar. Aku butuh penjelasan. Aku tertawa kecil. Penjelasan? Untuk apa? Kau sudah melihat sendiri reaksi tamu undangan di resepsi tadi. Kau sudah tahu seperti apa wajahmu saat kau membuka amplop itu. Aku rasa tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Tolong, Yuli. Kali ini nadanya seperti seseorang yang benar-benar putus asa. Aku harus tahu kenapa kau melakukan ini. Aku mengerutkan kening. Ada sesuatu dalam suaranya yang terasa aneh. Aku berpikir sejenak, lalu menekan pedal rem, menghentikan mobil di pinggir jalan. Aku menimbang-nimbang jawabanku, lalu akhirnya berkata, "Baik, aku akan bertemu denganmu." Aku menyebutkan sebuah kafe yang buka hingga larut malam, tempat yang cukup sepi agar aku tidak perlu berhadapan dengan banyak orang. Setelah itu, aku menutup telepon dan melanjutkan perjalanan. Saat aku tiba di kafe itu, Mas Anto sudah ada di sana. Dia duduk di pojok ruangan dengan kepala tertunduk, seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Aku berjalan mendekat dengan langkah percaya diri. Saat aku duduk di hadapannya, dia mengangkat wajah dan menatapku dengan mata yang memerah. Entah karena marah, frustrasi, atau sesuatu yang lain. "Jadi, apa yang ingin kau bicarakan?" tanyaku, menyilangkan tangan di depan dada. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin tahu satu hal. Yuli, apakah kau benar-benar sudah melupakanku?" Pertanyaan itu membuatku tersentak. Aku tidak menyangka dia akan bertanya seperti itu. Aku menegakkan punggung dan menatapnya dengan tatapan tajam. "Apa maksudmu?" Dia menarik napas dalam, lalu menggeleng pelan. "Sejak kau datang ke resepsi tadi, aku mulai berpikir mungkin kau masih menyimpan sesuatu untukku." Aku tertawa sinis. "Kau pikir aku melakukan ini karena aku masih mencintaimu?" Dia tidak langsung menjawab. "Bukan cinta. Mungkin, tapi dendam itu juga bagian dari perasaan yang kuat, Yuli." Aku mendadak terdiam. Kata-katanya memang benar. Aku sudah lama menekan semua luka itu. Tapi tetap saja, aku kembali untuk memastikan dia mendapatkan balasannya. Apakah itu berarti aku belum benar-benar melupakannya? Aku menggeleng cepat. "Dengar, Mas. Aku tidak peduli lagi denganmu. Aku hanya ingin memastikan kau mendapatkan akibat dari perbuatanmu. Itu saja." Mas Anto menatapku dalam, lalu tiba-tiba dia tersenyum miring. "Kalau begitu, aku harus memberitahumu sesuatu." Aku mengerutkan kening. "Apa?" Dia bersandar di kursinya, lalu mengusap wajahnya dengan lelah. "Pernikahan tadi tidak selesai." Aku tertegun. "Apa maksudmu?" "Setelah kau pergi, semuanya kacau," katanya dengan suara lirih. Riana mengamuk. "Tamu-tamu banyak yang pulang lebih awal,
dan yang bertahan hanya menonton keributan kami. Orang tuanya sangat marah, dan sekarang dia pergi. Aku memicingkan mata. Riana pergi. Mas Anto mengangguk pelan. Dia meninggalkanku di malam pernikahan kami. Aku tidak bisa menyembunyikan keterkejutanku. Aku memang mengira pernikahan mereka akan goyah setelah skandal itu terbongkar, tapi aku tidak menyangka Riana akan meninggalkannya secepat ini. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, berpikir sejenak. Aku seharusnya merasa puas. Tapi mengapa ada perasaan aneh yang menggelayut di hatiku? Apa yang kau harapkan dariku setelah ini? Tanyaku pelan. Mas Anto menatapku, lalu menelan ludah sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin kembali padamu, Yuli." Dunia terasa berhenti berputar sejenak. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Aku tertawa dingin. "Kau bercanda?" Dia menggeleng cepat. Aku sadar aku telah melakukan kesalahan besar. Aku tahu aku telah menyakitimu, dan aku menyesalinya. Aku butuh seseorang yang benar-benar bisa menerima aku, dan aku sadar itu hanya kau. Aku mendadak ingin muntah mendengar kata-katanya. Aku menatapnya lama, mencari tanda apakah dia sedang mempermainkanku, tapi tidak ada. Wajahnya serius. Aku bangkit dari kursiku perlahan. "Kau terlambat, Mas." Suaraku bergetar, tapi bukan karena emosi. Aku bukan wanita yang dulu bisa kau permainkan semaumu. Aku telah berubah, dan aku tidak akan pernah kembali ke dalam kehidupan yang sudah kutinggalkan. Dia ingin berkata sesuatu, tapi aku menahannya dengan tatapan tajam. Aku harap kau belajar dari ini, Mas. Bahwa kesetiaan itu bukan sesuatu yang bisa kau permainkan sesuka hati. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan berjalan keluar dari kafe. Aku tidak ingin menoleh ke belakang lagi. Malam itu, aku benar-benar menutup lembaran masa laluku. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi luka. Hanya ada aku dan masa depan yang menungguku dengan terang. Dan Mas Anto, biarlah dia merasakan sendiri akibat dari pilihannya. Saat aku keluar dari kafe, udara malam terasa begitu segar di kulitku. Namun, di dalam hatiku, ada sesuatu yang masih mengganjal. Aku sudah mendapatkan balasanku. Aku sudah melihat Mas Anto menderita, kehilangan segalanya di hari yang seharusnya menjadi momen bahagianya. Aku sudah mendengar permohonan putus asanya agar aku kembali. Tapi mengapa aku masih merasa ada sesuatu yang belum selesai? Aku melangkah menuju mobilku dengan langkah cepat. Namun, sebelum aku sempat membuka pintu, suara langkah berat terdengar di belakangku. Aku tahu siapa itu, tapi aku tidak ingin menoleh. "Yuli, tolong jangan pergi dulu." Suara Mas Anto terdengar parau. Aku menghela napas panjang sebelum akhirnya berbalik. "Apa lagi yang kau inginkan, Mas?" Dia berdiri di sana, matanya yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat rapuh dan putus asa. Dia mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuhku, tapi aku segera mundur selangkah. Aku tidak akan membiarkan dia mendekat lagi. "Yuli, aku benar-benar menyesal." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Aku menatapnya dengan dingin. "Menyesal?" Aku tersenyum sinis. "Menyesal karena Riana meninggalkanmu? Atau menyesal karena aku tidak lagi ada untukmu?" Dia menggeleng. "Aku menyesal telah menyia-nyiakanmu. Aku menyesal telah buta dan memilih wanita yang salah." Aku menghela napas, mencoba mengendalikan diriku. Aku tidak ingin terbawa emosi, tapi kata-katanya seolah menggali luka lama yang sudah susah payah aku tutup. "Dengar, Mas,"
kataku dengan suara tegas. Aku sudah melewati neraka karena perbuatanmu. Aku sudah berusaha mengangkat diriku dari keterpurukan yang kau buat. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Mas Anto terdiam. Wajahnya semakin sendu, seolah baru menyadari bahwa aku bukan lagi wanita yang dulu bisa dia permainkan. Aku tahu aku tidak pantas memintamu kembali, katanya akhirnya. Suaranya berat, tapi aku hanya ingin kau tahu satu hal. Aku tetap diam, menunggunya melanjutkan. Dia menatapku dalam, lalu berkata, aku tidak pernah benar-benar bahagia dengan Riana. Aku tertawa dingin. Oh, jadi sekarang kau ingin aku merasa kasihan? Setelah semua yang kau lakukan? Aku tidak meminta belas kasihanmu, katanya pelan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sudah mendapatkan hukumanku. Aku mendapatkan apa yang pantas aku terima. Aku menatapnya lama, mencoba membaca ekspresinya. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku masih peduli. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku bahagia melihatnya seperti ini. Yang jelas, aku sudah cukup. Aku harap kau belajar dari kesalahanmu, Mas, kataku akhirnya. Aku harap kau bisa memperbaiki hidupmu, meskipun tanpa aku. Aku berbalik dan membuka pintu mobil. Namun, sebelum aku masuk, aku berkata tanpa menoleh. Selamat tinggal, Mas Anto. Tanpa menunggu jawabannya, aku menyalakan mesin dan melajukan mobilku ke jalanan malam yang sepi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Aku kembali ke kehidupanku, bekerja di perusahaanku sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Namun, tidak butuh waktu lama sampai kabar tentang Mas Anto dan Riana menyebar. Ternyata setelah insiden di resepsi pernikahan itu, Riana benar-benar pergi. Dia tidak hanya meninggalkan Mas Anto, tapi juga membawa serta semua harta yang pernah mereka kumpulkan. Rumah yang mereka beli dengan susah payah, sudah dijual diam-diam oleh Riana. Uang di rekening bersama mereka sudah dikuras habis. Mas Anto tidak hanya kehilangan calon istrinya. Dia juga kehilangan rumah, tabungan, dan segala hal yang selama ini dia banggakan. Aku mendengar kabar itu dari seorang teman lama yang masih mengenal Mas Anto. Dia benar-benar jatuh. Yul, kata temanku saat kami makan siang bersama. Katanya dia sekarang tinggal di kontrakan kecil, sendirian. Perusahaannya juga mulai merosot. Apalagi setelah skandal itu menyebar. Banyak klien yang mundur karena tidak ingin terlibat dengan urusannya. Aku hanya mengaduk-aduk minumanku tanpa ekspresi. Aku tidak tahu bagaimana perasaanku tentang ini. Aku tidak akan berbohong. Aku memang ingin dia mendapatkan balasannya. Tapi mendengar kenyataan bahwa dia kehilangan segalanya, aku merasa aneh. Bukan kasihan, tapi lebih seperti kosong. Mungkin ini memang sudah jalannya, kataku akhirnya. Temanku mengangguk. Ya, mungkin. Tapi kau tahu yang lebih mengejutkan? Aku mengangkat alis. Apa? Temanku menatapku dengan tatapan penuh arti. Dia masih mencarimu, Yul? Aku terdiam. Apa maksudmu? Beberapa kali dia bertanya tentangmu, katanya pelan. Bukan dalam arti mengganggu, tapi lebih seperti dia ingin tahu bagaimana kabarmu. Seolah-olah dia masih berharap ada kesempatan untuk berbicara denganmu lagi. Aku mendengus. Aku sudah tidak punya urusan dengannya. Tapi kau tidak bisa memungkiri satu hal, kata temanku sambil tersenyum tipis. Kau masih memikirkan ini, kan? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap keluar jendela restoran,
melihat hiruk-pikuk kota yang terus berjalan. Aku sudah menutup lembaran masa lalu itu. Aku sudah membalas sakit hatiku. Tapi mengapa rasanya cerita ini masih belum benar-benar selesai? Aku pikir segalanya sudah selesai. Aku pikir setelah membalaskan dendamku di hari pernikahannya yang gagal, aku bisa benar-benar melupakan Mas Anto dan Riana. Tapi kenyataan berkata lain. Hari itu, aku sedang bekerja di kantorku ketika sekretarisku mengetuk pintu ruanganku dengan wajah cemas. "Bu Yuli, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda," katanya ragu. Aku mengangkat kepala dari berkas-berkas di mejaku. "Siapa?" Sekretarisku terlihat semakin gelisah sebelum akhirnya berbisik. "Pak Anto." Aku merasa dadaku sedikit berdesir. Tapi aku segera mengendalikan diriku. "Suruh dia pergi," kataku datar. "Tapi, Bu, dia memaksa ingin bertemu." Aku menghela napas panjang. Aku tidak ingin bertemu dengannya. Tapi aku juga tidak ingin dia membuat keributan di kantorku. Dengan berat hati, aku akhirnya berkata, "Baiklah, suruh dia masuk." Beberapa menit kemudian, pintu ruanganku terbuka, dan Mas Anto masuk dengan langkah ragu-ragu. Aku hampir tidak mengenalinya. Pria yang dulu begitu percaya diri, begitu penuh kebanggaan, kini terlihat lusuh dan tak terawat. Wajahnya sedikit tirus, matanya cekung, dan pakaiannya jauh dari kesan rapi seperti dulu. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Apa yang kau inginkan?" Dia menatapku dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku hanya ingin berbicara denganmu, Yuli. Aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan orang yang dulu membuangku seperti sampah." Dia menunduk, seolah merasakan beban kesalahannya. "Aku tahu aku salah, Yuli. Aku tahu aku telah menyakitimu dengan cara yang tak bisa dimaafkan. Aku tidak datang untuk meminta belas kasihan. Aku hanya ingin meminta maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam." Aku tertawa sinis. "Setelah semuanya hancur? Setelah kau kehilangan segalanya? Baru sekarang kau menyesal?" Dia menelan ludah, matanya berkaca-kaca. "Aku bodoh, Yuli. Aku buta. Aku tertipu oleh pesona Riana. Dan aku mengabaikan wanita yang selama ini setia padaku. Aku tidak punya alasan untuk membela diriku sendiri. Aku hanya ingin kau tahu aku benar-benar menyesal." Aku memandangnya lama. Aku melihat keputusasaan di matanya. Aku melihat kesedihan yang nyata. Tapi aku tidak bisa membiarkan perasaan lama menguasai diriku. "Kau sudah mendapatkan balasanmu, Mas," kataku akhirnya. "Dan aku tidak peduli lagi." Dia mengangkat wajahnya, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun, sebelum dia sempat berbicara, pintu ruanganku kembali diketuk. "Maaf, Bu Yuli." Suara sekretarisku terdengar tergesa-gesa. "Ada seorang wanita yang juga ingin bertemu dengan Anda." Aku mengerutkan kening. "Siapa lagi?" Sekretarisku menelan ludah sebelum berkata, "Riana." Ruangan mendadak terasa sunyi. Aku bisa melihat ekspresi Mas Anto yang langsung berubah tegang. Aku tersenyum sinis. "Baiklah. Suruh dia masuk." Beberapa detik kemudian, Riana masuk ke dalam ruangan. Berbeda dengan terakhir kali aku melihatnya, dia terlihat jauh lebih berantakan. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini dipenuhi ketakutan. Matanya sayu, dan rambutnya sedikit berantakan. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, menyilangkan tangan di dada. "Lihat siapa yang datang," kataku santai. Riana menggigit bibirnya sebelum akhirnya berkata,
Aku ingin berbicara denganmu. Aku melirik Mas Anto yang masih berdiri di tempatnya. Tepat sekali. Kebetulan mantan suamiku juga sedang ada di sini. Sepertinya ini akan menarik. Riana menoleh ke Mas Anto, dan tatapan mereka bertemu. Aku bisa melihat kebencian di mata Mas Anto. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Mas Anto dengan suara dingin. Riana menghela napas panjang. Aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Tapi sekarang aku berada dalam masalah besar, dan aku tidak tahu harus meminta bantuan ke siapa lagi. Aku tertawa pelan. Kau menghancurkan pernikahan orang lain, merebut suami orang, lalu sekarang datang padaku meminta bantuan. Riana mengatupkan bibirnya erat. Matanya tampak berkaca-kaca. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak datang untuk meminta belas kasihanmu, Yuli, katanya lirih. Aku datang karena ada sesuatu yang harus kau ketahui. Aku mengerutkan kening. Apa? Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, aku telah ditipu. Aku terkekeh. Jadi kau yang biasanya menipu, sekarang kena tipu? Keadilan yang indah. Riana menunduk, seolah menahan tangis. Orang yang dulu mendukungku untuk merebut Mas Anto darimu, orang yang dulu selalu berada di belakangku, ternyata hanya memanfaatkanku. Setelah aku meninggalkan Mas Anto, aku berpikir aku bisa hidup nyaman. Tapi kenyataannya, semua hartaku dirampas. Semua uang yang aku kumpulkan selama ini telah hilang. Aku menatapnya tanpa belas kasihan. Lalu kenapa kau datang padaku? Dia menatapku dengan mata penuh ketakutan. Orang itu, dia mengancamku, Yuli. Dia mengatakan jika aku tidak mengembalikan uangnya, aku akan dalam bahaya. Aku tidak tahu harus lari kemana. Aku tidak bisa menahan tawa sinisku. Jadi sekarang kau datang kepadaku? Wanita yang dulu kau sakiti? Setelah semua yang kau lakukan, kau pikir aku akan membantumu? Air mata Riana mulai mengalir. Aku tahu aku telah berbuat salah. Aku tahu aku pantas mendapatkan ini. Tapi aku benar-benar ketakutan. Yuli, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku melihat Mas Anto yang masih berdiri di sana dengan rahang mengeras. Mas, kata Riana, suaranya bergetar. Aku tahu aku telah menyakitimu juga. Tapi aku benar-benar dalam bahaya. Tolong. Mas Anto mengepalkan tangannya. Jangan pernah meminta tolong padaku lagi. Riana, aku sudah cukup menderita karena ulahmu. Aku tersenyum dingin. Sepertinya kau benar-benar dalam situasi yang buruk, ya? Riana menangis semakin keras. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, keadilan selalu menemukan jalannya sendiri. Mungkin ini adalah balasan yang pantas untukmu. Aku berdiri, menatapnya dan Mas Anto bergantian. Sekarang, aku ingin kalian berdua keluar dari ruanganku. Riana masih menangis. Sementara Mas Anto menatapku seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku berjalan menuju pintu dan membukanya. Pergilah, kataku tegas. Mas Anto dan Riana akhirnya keluar dari ruanganku dengan langkah berat. Aku menutup pintu dan menghela napas panjang. Aku pikir ini sudah berakhir. Tapi tampaknya, permainan ini masih terus berlanjut. Aku pikir setelah pertemuan itu, mereka tidak akan kembali mengusikku. Namun ternyata aku salah besar. Mas Anto dan Riana, dua orang yang dulu menghancurkan hidupku,
kini kembali terjerat dalam penderitaan mereka sendiri. Beberapa minggu setelah pertemuan di kantorku, aku menerima sebuah amplop coklat tanpa nama di meja kerja. Sekretaris yang mengantarkannya mengatakan ada seseorang yang menitipkannya di resepsionis. Aku membuka amplop itu dengan rasa penasaran, dan di dalamnya terdapat beberapa lembar foto serta sepucuk surat. Aku mengernyitkan dahi saat melihat isi foto itu. Riana tampak babak belur. Wajahnya penuh luka lebam, bajunya compang-camping seperti habis dianiaya. Dalam foto lainnya, ia sedang duduk di sebuah ruangan yang terlihat kumuh. Wajahnya penuh ketakutan. Aku membaca surat yang menyertai foto-foto itu. Yuli, aku tahu aku tidak pantas meminta bantuan darimu. Tapi aku benar-benar dalam bahaya. Orang yang dulu mendukungku kini berubah menjadi ancaman. Aku diculik dan disekap. Mereka menuntut uang dalam jumlah besar yang tidak mampu aku bayar. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menyakitimu. Tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi. Jika kau masih memiliki sedikit saja rasa kemanusiaan, tolong selamatkan aku sebelum semuanya terlambat. Tanganku mencengkeram surat itu dengan erat. Dalam hati, aku merasa puas melihat wanita yang dulu merebut suamiku kini terjebak dalam penderitaan. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam diriku yang menggelitik. Apakah aku akan diam saja dan membiarkannya binasa? Aku menghembuskan napas panjang. Aku bukan malaikat. Aku bukan pahlawan yang akan menyelamatkan orang yang pernah menghancurkanku. Tapi aku juga bukan iblis. Tanpa pikir panjang, aku menghubungi seorang kenalanku yang bekerja di kepolisian. Aku memberikan informasi yang kuterima tanpa menyebut keterlibatanku lebih jauh. Aku hanya ingin tahu sejauh mana ini bisa berjalan. Beberapa hari kemudian, berita tentang penyelamatan seorang wanita dari sekapan sekelompok preman muncul di media lokal. Polisi berhasil menggerebek tempat itu dan menemukan Riana dalam kondisi mengenaskan. Namun yang lebih mengejutkan, dalang dibalik semua ini ternyata adalah seseorang yang selama ini ada di sekitar Riana sejak awal. Mantan kekasihnya sendiri yang dulu membantunya merebut Mas Anto dariku. Ironi yang begitu manis. Setelah kejadian itu, Riana menghilang dari kehidupanku. Aku tidak tahu kemana dia pergi, dan aku juga tidak peduli. Aku sudah cukup membalaskan dendamku, dan keadilan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, beberapa hari kemudian, Mas Anto datang lagi ke kantorku. Kali ini, dia tidak lagi datang dengan wajah penuh keangkuhan, tetapi dengan tatapan yang penuh keputusasaan. Yuli, suaranya bergetar ketika dia duduk di hadapanku. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku menyilangkan tangan di dada, menatapnya tanpa ekspresi. Apa lagi yang kau mau, Mas? Dia menundukkan kepala, kedua tangannya mencengkeram lututnya erat. Setelah semuanya hancur, setelah aku kehilangan segalanya, aku baru sadar betapa bodohnya aku telah menyia-nyiakanmu. Aku mencibir. Dan kau pikir aku masih peduli? Dia menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku hanya ingin kau tahu aku menyesal. Aku ingin memulai semuanya dari awal. Aku tertawa pelan. Memulai dari awal? Setelah kau membuangku seperti sampah? Setelah aku berdiri tegak dan membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpamu? Dia menggeleng lemah. Aku tidak meminta banyak, Yuli. Aku hanya ingin kesempatan untuk menebus kesalahanku. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Tapi aku ingin kau tahu, aku masih mencintaimu. Aku menatapnya lama. Di masa lalu, mungkin aku akan tergerak oleh kata-katanya. Di masa lalu, mungkin aku akan menangis dan memeluknya.
memohon agar semuanya kembali seperti dulu. Tapi aku bukan lagi wanita yang dulu dia campakkan. Aku berdiri, menatapnya dengan dingin. Kau sudah memilih jalanmu, Mas. Dan aku sudah memilih jalanku. Dia membuka mulutnya seakan ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku memaafkanmu, lanjutku pelan. Tapi aku tidak akan pernah kembali padamu. Mas Anto terdiam, lalu perlahan menundukkan kepalanya. Aku mengerti. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku melangkah menuju pintu, membukanya, dan menoleh padanya sekali lagi. Selamat tinggal, Mas Anto. Dia menatapku untuk terakhir kali sebelum akhirnya berjalan keluar dengan langkah gontai. Aku menutup pintu dan menarik napas panjang. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Setelah pertemuan terakhir itu, aku benar-benar menutup lembaran lama dalam hidupku. Tidak ada lagi Anto, tidak ada lagi Riana, tidak ada lagi dendam yang mengikatku ke masa lalu. Aku semakin fokus pada hidupku sendiri, menjalankan bisnis dengan tekad yang semakin kuat, dan menikmati hasil dari kerja keras yang selama ini kulalui dengan penuh perjuangan. Namun, kehidupan tidak sebaik itu bagi Anto dan Riana. Kabar tentang mereka kembali beredar, dan kali ini lebih buruk dari yang pernah kubayangkan. Anto benar-benar jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Setelah perusahaannya bangkrut, banyak pihak yang menuntutnya karena hutang yang belum terbayar. Rumah mewah yang dulu mereka tinggali kini telah disita oleh bank, meninggalkan Anto tanpa tempat tinggal yang layak. Yang lebih ironis, tidak ada seorang pun yang mau menolongnya. Teman-teman yang dulu selalu mengelilinginya saat dia masih bergelimang harta, satu persatu menghilang, meninggalkannya dalam kesendirian. Mereka hanya ada saat dia berjaya, tapi menghilang saat dia terpuruk. Sementara itu, Riana juga mengalami nasib yang tidak jauh lebih baik. Setelah dibebaskan dari sekapan, dia berusaha bangkit. Tapi tak ada lagi tempat baginya di dunia yang dulu dia kuasai. Nama baiknya sudah hancur. Tak ada yang mau menerimanya bekerja. Banyak orang memandangnya dengan hina, mengingat dia pernah menjadi pelakor yang merebut suami orang. Dia sempat kembali menemui Anto, mungkin berharap bisa memperbaiki segalanya. Tapi yang dia temukan bukan lagi pria mapan yang dulu dia rebut dengan segala ambisi, melainkan seorang pria yang sudah hancur, kalah dalam pertarungan hidup, kehilangan segalanya. Pertengkaran antara mereka menjadi pemandangan yang sering terjadi di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, tempat mereka kini tinggal. Riana, yang dulu terbiasa hidup mewah, tak tahan dengan kondisi itu. Dia mulai menyalahkan Anto atas segala penderitaannya. Aku meninggalkan segalanya untukmu, Anto. Aku kehilangan segalanya karena memilihmu. Anto yang kini lebih banyak diam, hanya bisa menatap kosong. Dalam hatinya, dia tahu semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Dia merusak rumah tangga yang dulu harmonis, mengkhianati wanita yang tulus mencintainya demi nafsu sesaat. Dan sekarang, dia harus membayar harga yang begitu mahal. Malam itu, hujan turun dengan deras. Anto duduk di sudut kamar kontrakan mereka yang sempit, tubuhnya lunglai, pikirannya kosong. Hidupnya yang dulu sempurna kini telah runtuh. Dalam keheningan, hanya ada satu pikiran yang terus menghantui benaknya. Penyesalan. Tapi sayangnya, tidak ada yang bisa mengulang waktu. Tidak ada yang bisa mengembalikan hidupnya seperti dulu. Dan yang paling menyakitkan, wanita yang benar-benar mencintainya, yang bisa menjadi satu-satunya penyelamatnya, telah pergi meninggalkannya. Untuk selamanya. Beberapa bulan berlalu setelah kejadian itu, dan hidupku semakin stabil.
Bisnisku terus berkembang, bahkan lebih dari yang aku harapkan. Aku bisa hidup dengan tenang, merasakan kebahagiaan yang datang dari hasil kerja kerasku. Aku merasa bebas dari masa lalu yang penuh luka. Aku telah membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun, terutama pada mereka yang pernah mengkhianatiku. Suatu hari, aku mendapat undangan yang tidak terduga. Kali ini, bukan dari Mas Anto atau Riana, melainkan dari seorang teman lama yang aku kenal dari komunitas bisnis. Dia mengundangku ke sebuah acara amal yang diadakan di hotel mewah di pusat kota. Tentu saja, aku menerima undangan itu dengan senang hati, karena acara itu adalah kesempatan untuk memperluas jaringan dan memperkenalkan perusahaanku lebih luas lagi. Saat aku memasuki ballroom yang megah, aku melihat banyak wajah yang aku kenal. Tapi satu wajah yang paling menarik perhatianku adalah wajah Mas Anto. Dia tampak lebih tua, lebih kurus, dan matanya yang dulu penuh ambisi kini terlihat kosong dan hampa. Riana juga hadir di sana. Tampaknya berusaha tampil sebaik mungkin, meskipun penampilannya tak bisa menutupi kenyataan bahwa dia sedang berada di ujung jurang. Aku tidak sengaja berjalan melewati mereka. Mas Anto menatapku dengan tatapan penuh penyesalan, dan Riana, yang tampaknya tak lagi penuh percaya diri seperti dulu, hanya bisa menundukkan kepala. Aku berhenti sejenak di depan mereka. Mata Mas Anto bertemu dengan mataku, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat rasa sesal yang mendalam di matanya. "Yuli," katanya pelan, aku benar-benar menyesal." Aku menarik napas panjang, berusaha menahan segala emosi yang datang. "Kenapa baru sekarang, Mas?" Jawabku dengan suara yang lebih tenang dari yang aku harapkan. "Kenapa tidak sebelum semuanya hancur?" Mas Anto menundukkan kepala, tidak ada kata-kata yang bisa dia ucapkan lagi. Riana yang berada di sampingnya, hanya diam, matanya berkaca-kaca, seolah ingin meminta maaf, tapi dia tahu sudah terlambat. Aku tidak ingin berlama-lama di sana. Aku menatap mereka satu kali lagi, dan berkata, "Kehidupan berjalan terus, dan aku sudah meninggalkan masa lalu jauh di belakang. Aku sudah memaafkan kalian, tapi aku tak akan pernah kembali lagi. Kami sudah punya jalan masing-masing." Tanpa berkata lebih banyak, aku melangkah pergi, meninggalkan mereka berdua yang masih terdiam di tempatnya. Aku melanjutkan perjalanan hidupku, mengerti bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Aku belajar bahwa untuk bangkit, kita harus melepaskan masa lalu dan tidak membiarkan amarah dan penyesalan mengendalikan hidup kita. Aku telah memaafkan mereka. Tapi itu bukan berarti aku harus kembali ke masa lalu yang penuh luka. Kemenangan bukan hanya tentang memiliki lebih banyak uang atau kesuksesan, tetapi tentang memiliki kedamaian dalam hati. Dan aku, Yuli, telah menemukannya. Aku berjalan keluar dari hotel itu dengan kepala tegak, siap menyongsong masa depan yang cerah. Aku telah memenangkan hidupku, dan tak ada lagi yang bisa menghalangi langkahku. Jika ada yang bisa aku sampaikan sebagai nasihat, itu adalah ini: jangan biarkan masa lalu menguasai hidupmu. Maafkan mereka yang menyakitimu, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirimu sendiri. Setiap langkah yang kamu ambil menuju masa depan akan lebih ringan jika kamu belajar untuk melepaskan yang tidak bisa diubah. Semoga hidupmu penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian, apapun yang telah terjadi di masa lalu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.